Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, hari ini saya juga ingin sedikit berbagi ya, sekaligus sharing ilmu. Ini adalah TV yang saya ganti dengan mesin TV Wacom yang seri digital ya. Harganya dulu 250.000 untuk mesinnya saja. Setelah dipasang itu kadang hidup, kadang mati, kadang hidup, kadang mati. Nah, terus mati total ya kawan ya. Mati total, saya tidak tahu itu kenapa bisa mati total. Saya coba cek ya, ini saya bongkar untuk bagian tegangannya. Jangan-jangan masalahnya cuma sepele ya, karena mengingat mesin ini masih baru juga. Seperti yang kemarin saya sharing. Jadi untuk bagian AV ketika dicolokkan ke set top box atau STB itu gambarnya ngacak dan suaranya kecil sekali ya. Ternyata masalahnya sepele, cuma di bagian kabel yang jadi di soket kabel, soket jack yang 3 itu ya kawan ya. Soket jack audio yang 3 itu yang kebalik ya, antara R dan ground ya. Jadi speaker R ya sama ground itu kebalik. Nah, karena groundnya itu juga terhubung dengan bagian video, itu juga dipakai untuk ground video, maka bagian videonya pun juga ngacak seperti suara ya. Jadi inputan video itu seperti terdistrupsi oleh sinyal suara, sehingga gambarnya ngacak begitu ya, dan suaranya pun juga lirih. Ternyata cuma bagian itu saja yang kebalik ya. Padahal posisi soketnya sama ya, tapi bisa kebalik itu kan karena kesalahan pemasangan mungkin dari perakitnya ya. Terus ini juga kejadian berikutnya juga lucu ya kawan ya. Jadi saya cek untuk tegangannya ya kawan ya. Ini sudah saya hubungkan dengan multimeter. Di sini area tegangan B+, tegangan tinggi ya untuk membangkitkan flyback. Itu ya kawan ya, 112 normal. Sumbernya dari sini ya kawan ya. 112. Terus ini tegangan 26 volt di situ. Ini nanti terus di sini tegangan 11 volt ya. Nah, normal ya. Terus di sini tegangan 15 volt untuk audio ya kawan ya. Nah, ini yang lucu tadi, untuk tegangan 5 volt dan 8 voltnya tidak keluar ya kawan ya. 5 volt dan 8 volt itu untuk membangkitkan bagian IC chroma ini ya kawan ya. Letaknya untuk 8 voltnya di pin nomor 17 ya, di kaki nomor 17. Itu saya cek tidak ada. Nah, sementara tegangan 8 volt itu adalah tegangan yang membangkitkan tegangan 5 volt berikutnya ya. Jadi sumbernya sama. Kalau dari rangkaian ini ya kawan ya. Ini diambil dari jalur tegangan 26 volt ini. Tegangan 26 atau 27 volt ini masuk ya. Dia difilter oleh bagian dioda zener ya. Bagian dioda zener yang 8 volt. Tapi tidak langsung ya kawan, zenernya itu hanya sebagai pemicu saja. Nanti yang mengkonversi tegangannya adalah transistor yang satu pasang ini ya. Ada dua transistor kembar, yang satu 8 volt, yang satu 5 volt. Sebagai basisnya itu dengan zener ya kawan ya. Jadi zenernya itu hanya sebagai untuk men-trigger transistor tadi. Nah, sementara bagian kolektor transistor 8 volt itu terhubung dengan tegangan sumber 26 volt tadi yang dari sini ya. Tegangan 26 volt masuk ke bagian transistor di kolektor. Sementara basisnya terhubung dengan bagian dioda zener ya kawan ya. Terhubung dengan bagian dioda zener. Sehingga nanti menghasilkan 8 volt. Nah, 8 voltnya nanti baru masuk ke bagian kolektor transistor yang menghasilkan 5 volt. Jadi 5 voltnya itu dihasilkan setelah 8 voltnya keluar. Sementara tadi ini ada kejadian yang lucu ya kawan ya. Jadi di sini jalurnya tidak ada yang putus. Tidak ada yang putus harusnya kalau dilihat secara kasat mata. Tapi ketika dicek dengan multitester itu jalurnya tidak nyambung kawan. Nah, akhirnya terus saya sambungkan ya.
saya sambungkan dengan kabel jumper biru ini ya, nanti saya ganti untuk kabelnya. Dan ternyata setelah diganti TV sudah bisa menyala ya kawan ya. Jadi cuma perkara jalur yang putus itu ya, tapi tidak terlihat putusnya. Jadi kawan-kawan coba ini saya matikan dulu ya kawan ya. Sebentar saya matikan dulu untuk colokannya. Di kejadian ini ya agak lucu ya ya. Jadi ini ya kawan ya jalurnya. Saya perhatikan. Ini yang dari 26 volt tadi ya kawan ya. Dia di sini nyambung ke sini, seret ke sini, ke sini, ke sini. Saya cek di sini nggak nyala. Saya cek di sini tidak nyambung ya kawan ya. Akhirnya terus saya sambungkan langsung. Pada jalur ini tidak terlihat ada yang putus. Bagiannya di sini pun nyambung ya kawan ya. Bagiannya di sini pun nyambung, tapi tidak ada yang putus. Tapi dicek dengan multitester dia tidak nyambung. Saya jumper dengan kabel biru, ternyata TV-nya sudah bisa menyala. Jadi mesin TV ini tuh sebenarnya tidak jelek ya, untuk komponennya mungkin juga nggak terlalu jelek, hanya saya flashbacknya ya mungkin gampang rusak ya. Hanya di finishingnya ya mungkin ya, ada yang finishing solderan dan boardnya mungkin ada beberapa mungkin soket yang terbalik mungkin, terus ada solderan yang tidak kuat ya, tidak begitu menempel, bahkan papan jalurnya ini kelihatannya menyambung tapi tidak tersambung tuh. Ya mungkin itu saja untuk sharing-sharing kali ini. Semoga bagi kawan-kawan yang merasa menyerah mungkin mengatasi televisi ini, jangan-jangan permasalahannya cuma sepele seperti yang saya alami ini ya kawan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.